Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi waf'al kadhalika bi ahbabi abada. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para bunyai, kang kula hormati, para tamu undangan semua yang hadir, jamaah semuanya, wabil khusus yang saya hormati sahibu hadal mahal wa sahibu hadal ma'had Gus Adam beserta keluarga, dan saya hormati para kiai-kiai, para sepuh ingkang hadir dan pengawasan sonten ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang aku hormati, saat ini pun kita ngaos nih. Monggo sareng-sareng maosnya. Kenapa? Karena dawuhipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang kita lakukan itu harus diawali dengan niat itu mriki ngaos, insyaallah mangke angsal pahala. Tapi nek niatipun daripada ku sore kosong bingung mengopo ngomong putu-putune dereng langsung sekolah bisa berpengawasan, mangke berarti niatipun mengisi waktu. Bapak ibu yang Allah hormati, di dalam kitab Riyadhus Shalihin misalnya dikatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ila akhirih. Jadi segala sesuatu harus kita niati. Oke, monggo sareng-sareng maos niat supados apa yang kita pelajari di sini menjadi manfaat kangge kula pribadi panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi al-azizi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Alhamdulillah. Ini mumpung tasik kumpul, miturut riwayat hadis niku, jika ada golongan orang-orang mukmin sedang duduk bersama dalam rangka mengingat Allah, mengingat Rasulullah, maka malaikat akan hadir dan mengaminkan semua doa-doanya. Di antara doa niku enten setunggal riwayat saking kitab Abwaabul Faros, anggitanipun Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Niku enten riwayat saking Sayyidina Abu Bakar. Riwayatnya apa? Waktu niku Abu Bakar cerita kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, maukah kamu saya kasih doa sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadaku, yaitu ketika aku sedang mengalami kesulitan, saya mendapati hutang saya menggunung, lalu kemudian Nabi memerintahkan saya membaca doa ini, dengan izin Allah hutang saya hilang. Doanya pripun? Memakai saran-saran mugi-mugi barokah waktu ba'dal asr, barokah majelis
majelis di mana kita mengingat Allah, mengucapkan nama Allah, mengingat dan menyebut nama Rasulullah SAW, dan dengan barokah istiqomah rutinan Jumat Wage kalau diceriasi. Ini kegiatan sudah berjalan sekian tahun lama, dan kita minta sama Allah dengan keistiqomahan kula panjenengan sami, wabil khusus panjenengan yang biasa rawat majelis ini, kita minta semoga melalui doa sebagaimana Abu Bakar mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar, semoga kula panjenengan sami yang hadir di sini masalahnya diangkat oleh Allah. Yang punya hutang semoga hutangnya lunas, yang sedang punya masalah semoga-moga sakit dan penyelesaian, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma farijal hammi kashifal ghammi mujibah ta'wati al-mutarrina anta tarhamuni farhamni rahmatan tumnini amman siwa, amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kula hormati, iki bulan Sya'ban, Masya Allah, sebentar lagi kita masuk di bulan suci Ramadan. Banyak sekali amalan-amalan yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita semua. Di antaranya dalam sebuah riwayat hadis dikatakan Rajab syahrullah, Rajab itu mulane Gusti Allah. Dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya amalan yang dianjurkan ke bulan Rajab niku inggih menika istighfar. Terus sing nomor kali Sya'ban. Sya'ban dalam sebuah riwayat dikatakan syahri, kata Nabi, bulan saya. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban ini menika salawat. Kenapa kok salawat? Dalam sebuah kitab karya dari Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki berjudul Mada fi Sya'ban, itu diceritakan ketika ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Niku diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad ketika bulan Sya'ban. Tahun 2 Hijriah. Dari situ kemudian Nabi menggunakan sebagai dalil, sebagai landasan perintah bahwa sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ini menikah adalah perintah. Makanya kalau panjenengan sami makin ini dari kampung nggih sahabat saged mau sholawat ingkang kata. Emang apa sih rahasianya sholawat? Di antara rahasia sholawat itu dikatakan bahwa sholawat itu bisa nahil faqri wal dhiqi. Sholawat niku saged menghilangkan kefakiran dan menghilangkan kesusahan. Dalilnya apa? Waktu niku enten seorang sahabat suan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wa syaka ilaih, sambat kali Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ada amalan enggak yang bisa kami amalkan? Seorang sahabat Ansar bertanya kepada Nabi Muhammad, yang mana ketika kami mengamalkannya kami bisa masuk surga. Dijawab sama Nabi Muhammad SAW, sholat. Tambah lagi ya Rasulullah, terlalu ringan itu. Puasa. Tambah lagi zakat harta. Ada lagi kan? Sholawat kepadaku itu bisa menghilangkan kefakiran dari dirimu. Nah, dari situ kemudian ada riwayat lain yang memperkuat kata
Masuk ke rumahmu ada orang, maka salamilah rumahmu. Kalau nggak ada orang, salamlah kepadamu. Lalu kemudian bacalah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aku dijajari saking guru kula Habib Muhammad Amin bin Idris bin Syaful terpisah itu, ketika masuk rumah maos doa at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Terus ditambah ayat kursi sepindah, terus kemudian kulhu sepindah. Niku saged insyaallah apapun yang sedang kita hadapi, masalah seberat apapun niku enteng ora. Bapak Ibu kalau hormati, setiap umatnya Nabi niku mboten enten sing mboten nate gadah nopo urip tengah, dalam arti enggak ada masalah. Semua umat Nabi itu pasti punya masalah. Bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu masalahnya paling berat di antara semua umatnya. Coba kita lihat Nabi ketika baru usia 6 tahun ya, setelah ibunya meninggal, dirawat oleh kakeknya meninggal. Habis itu dirawat oleh pamannya itu nggak punya uang, kesulitan orang. Hari Nabi harus membantu untuk meringankan ekonomi, ikut jualan. Setelah besar sering dapat fitnah, dicaci maki, dikatakan sebagai ahli sihir dan lain sebagainya. Tidak pernah Nabi itu tidak mendapatkan masalah semua. Maka kata sebagian guru kami mengatakan, seberat-beratnya masalah yang sedang kita hadapi itu tidak ada apa-apanya dengan masalah yang dihadapi oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila pulau panjenengan sami ketika angsal masalah itu, kita harus mengingat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Update status, maupun cerita kali tonggo, nomor ribut. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah niku Allah Subhanahu Wa Taala nanti berfirman, wasta'inu bis-sabri wasta'inu waktu jaluk pitulung sira kabeh bis-sabri kelawan sabar, was-sholati lan kelawan salat. Artinya para rawuh bahwasanya kunci dari kita menghadapi masalah inggih menika sabar. Nomor sekali sabar. Nomor kali melaksanakan salat. Dalam kitab yang saya bawa ini Tajul Arus Al-Hawi Tahdibi Nufus, itu dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperkuat dengan riwayat di dalam kitab As-Sawi, tafsir dari hasyiah dari tafsir Al-Jalalain, ketika menafsiri ayat wa'mur ahlaka bis-sholati wa'mur ahlaka bis-sholati, perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat. Nahnu narzuquka, kami yang menjamin rezeki kalian. Ayat itu menerangkan bahwasanya ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menghadapi kesulitan, apa yang beliau lakukan? Beliau kemudian mengajak semua keluarganya sholat. Dalam satu riwayat dikatakan beliau kalau sholat boten di bawah atap ini boten, tapi zaman itu kan dalam media Arab itu kalau tahu itu enten kotaan, tengah-tengah itu bolong kados halaman masjid itu. Nah itu sholat itu ribu, sholat itu lapangan. Tujuannya apa? Kata Imam Sawi, lihululi barakatus himar bi barakatis sholat, supaya tersambung antara barokah dari buah-buahan yang ada di sekitar itu, tanaman yang ada di sekitar itu, dengan barokah sholat. Milo panjenengan sami, ketika kita sedang dapat masalah seberat apapun, jangan lupa untuk melaksanakan sholat
rakaat. Salate nopo sah? Salatipun saged salat sunah mutlak, saged salat sunah qadha'ul hajah. Ini kita minta sama Allah. Insya Allah Allah akan memberikan sebuah jalan keluar, sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada dia jalan keluar atas segala masalah. Sebenarnya ini ayat sudah kita hafal, tetapi kita kadang lupa. Seperti halnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dia marah, bahkan memukul siapapun yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Lalu kemudian datanglah Abu Bakar mengingatkan kepada Umar dengan membacakan ayat bahwasanya setiap nabi setiap nabi itu pasti akan meninggal dunia. Dan dari riwayat itu kemudian Sayyidina Umar mengatakan seakan-akan saya tidak pernah mendengar dan tahu ayat yang sedang dibacakan oleh Abu Bakar. Maka pengajian kados ini itu bagus sekali. Salah satu diantaranya adalah media wasilah kula panjenengan sami untuk mengingat ajaran-ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita lupa dengan dawuhnya Nabi, mungkin kita lupa dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tidak cuma itu Bapak Ibu sekalian, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki dari pintu yang tidak ia sangka. Ini ada sebuah cerita di dalam kitab Hasyiatus Shawi, asbabun nuzul hadhil ayat. Sebab turunnya ayat ini enten cerita saking Auf bin Malik Al-Asy'ari. Auf bin Malik niku waktu niku ceritane wadul kali Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya sedang pusing. Pusing kenapa? Anak saya ditangkap oleh orang kafir Quraisy. Terus karena anak saya satu-satunya, ibunya mumet. Namanya istri kalau ngambek kan sini suami. Akhirnya suaminya ibu itu sih. Tapi hebatnya para sahabat zaman riyen ketika mereka sedang menghadapi masalah besar, ada Nabi Muhammad, mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dijawab sama Nabi, wahai Auf, saya perintahkan kamu untuk sabar. Sabar atas segala masalah sedang kamu hadapi. Yang kedua, tolong kamu baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak-banyak, dan perintahkan istrimu untuk membaca juga. Hadir ya Rasulullah tadi. Oke, dia masuk, dia pulang. Istrinya tanya, gimana Pak hasilnya soal kalau Kanjeng Nabi? Hasilnya awal duit kok ngakai atau la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Terus akhirnya dilaksanakan itu amalan itu. Nah awalnya dewi nek saking kiai kan radi percaya, radi boten kan ngoten ya. Nah ini saking Nabi ya. Amalan saking Nabi jelas itu para sahabat langsung mengamalkan, dibaca. Setelah itu dengan izin Allah, si kafir Quraisy yang sedang menawan anak dari Auf bin Malik ini dibuat upah berorang, dibuat lengah. Akhirnya nopo lari ini kabur. Nah ini berarti bocah biasa hidup di gurun, ngopeni hewan ternak, kaburi boten piyambak. Terus pripun? Ngajak 4.000 wedhus.
wedhuse juragan kaum kafir Quraisy itu dibeton orang. Pinten jumlahnya kata boten namun wedhus enten al-ba'ir sekitar 200 ekor onta dibeton. Paling langsung niku beton 4.200 sewa. Terus mlebet kota Madinah nomori bapaknya kaget dulu nih iki wedhus sapa semenake iki. Ya wedhus Pak. Berarti kita juga iya. Nah jamari ya, nek awake dhewe lari misalnya beto kados niku alhamdulillah rezeki Allah terus apa. Tapi jamari niku mboten wantun. Sik-sik aja di apa-apa ngisi iki kewane. Aku tak sowan Kanjeng Nabi tak takon. Mari taklet ya Rasulullah gimana hukumnya? Itu rezekimu. Itu rezeki. Nah dari situ kemudian turunlah ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Niku rezeki nomplok. Maka dari itu ketika kita sebenarnya ingin mendapatkan ketenangan hidup di dunia, mendapatkan kemudahan untuk segala perkara yang sedang kita hadapi, kuncinya namun tunggal, takwa. Bagaimana hubungan kita kepada Allah? Apakah sudah baik? Bagaimana hubungan batin kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Berapa sholawat yang sudah kita baca dalam sehari? Berapa halaman Quran yang sudah kita beresi? Berapa sholat sunnah yang sudah kita lakukan? Dan apakah sholat yang kita lakukan sesuai dengan rukun dan sunnahnya? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Terkadang ketika kita mendapatkan masalah, dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari itu nanti dahulu, terkadang ketika Allah sedang ingin dekat dengan kita, Allah membuat kita sebuah masalah atau beberapa masalah supaya kita kembali kepada-Nya. Maka dari itu Bapak Ibu kami hormati, ketika kita dapat masalah maka yang kita tanyakan bagaimana ibadah kita. Kemarin saya dapat pertanyaan gitu. Ada salah satu jamaah, Ustaz, saya sudah sholat tahajud tiap malam, saya sudah sedekah subuh tiap pagi, saya sholat duha nggak pernah ditinggalkan, sholat 5 waktu saya juga nggak pernah bolong, wiridnya saya juga banyak. Kenapa masalah hidup saya tetap berat? Kenapa saya masih punya hutang yang setumpuk? Nah ini selain kita kadang-kadang mendapati masalah semacam, apakah Allah tidak mendengar setiap doa-doa kita? Ini bahaya nih para ulama. Ketika tidak mendapatkan jawaban, bisa-bisa dia meninggalkan semua amalan ibadahnya. Naudzubillah ini. Ini saya jawab gitu. Sholat niku, ibadah niku adalah sesuatu, sementara masalah yang ada dalam kita, kehidupan kita itu sesuatu yang lain. Artinya apa? Tidak menjamin sholat itu kemudian membuat kita nggak punya masalah. Loh kok gitu Ustaz? Dan iya memang gitu. Seandainya sholat itu menjamin setiap orang itu nggak punya masalah, maka para nabi itu tidak pernah punya masalah. Para kiai tidak akan punya masalah. Orang-orang soleh tidak akan pernah punya masalah. Tetapi apa yang dijamin oleh Allah? As-sakinah, ketenangan dalam menghadapi masalah. Itu jaminan. Oleh karena itu, para alim ulama riyen Mbah Hasyim Asy'ari zaman penjajahan Jepang dipenjara, dirijinya sampai dipatahkan oleh tentara Jepang. Apa yang beliau lakukan? Tetap tenang, tetap husnudzon dengan ketetapan Gusti Allah. Dan kita baru anaknya rewel, baru suaminya rewel, itu sudah ada ya nggak apa-apa kehidupan, tetapi kita harus ingat ampun sering-sering.
Apa yang harus kita lakukan? Kita perbanyak zikir, perbanyak sholat, perbanyak membaca sholat. Itu. Bapak Ibu yang Allah hormati, di dalam kitab Tajul Arus ini dikatakan wala yadkhulu 'alaika al-ihmalu illa bi-ihmalika al-mutaba'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelalaian kita itu tidak akan kita dapatkan dengan kita melalaikan apapun kecuali kita melalaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tahsul laka rif'atu 'inda Allah ta'ala illa bi mutaba'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan kalian mendapatkan kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali bi mutaba'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara kita nderek Kanjeng Nabi urip awake dhewe insyaallah selamat dunia akhir. Dalam riwayat lain misalnya ketika membaca surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sebagian mufassir mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tolong berikanlah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Ditafsir dengan siratal Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu dengan kita mendekat kepada Kanjeng Nabi, dengan kita memperkuat hubungan batin kita kepada Kanjeng Nabi, insya Allah hidup pulau panjenengan sami tambah barokah. Amin Allahumma. Nah, caranya pripun mendekat kepada Kanjeng Nabi? Apakah dengan kita membaca sholawat saja? Itu salah satunya. Tapi yang paling sering dan harus kita lakukan perbanyak adalah dengan cara kita mendekat kepada cara hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pripun? Kula panjenengan sami nek gadhe alit niku kan sok sering ndulan kalian ngajari doa ngiler. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ayo le, mau baca doa dulu sebelum makan. Tapi begitu awake dhewe sing makan supe. Itu yang sering kita lakukan. Masya Allah, kita jadi umatnya Nabi itu luar biasa. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad itu luar biasa, halus dan sangat menyayangi kita. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, cara mendekat kepada Nabi, lakukanlah hidup sebagaimana Nabi Muhammad SAW lampai hidup. Caranya pripun? Makan baca doa, setelah selesai makan baca doa, ajeng tidak masjid baca doa, masuk masjid baca doa, keluar masjid baca doa. Jadi segala apapun kita liputi dengan doa. Mau keluar rumah misalnya bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ajeng mlebet rumah wau enten doane sampun. Terus kemudian ajeng mlebet teng kamar mandi, kaki kiri riyen, terus disunahkan para rawuh enten kitab Bidayatul Hidayah. Niku Imam Ghazali mengatakan sunnah kalau mau ke kamar mandi niku ngagem tutup kepala nih, digruguke, nek enten anduk digruguke. Tapi nek bapak-bapak enten peci, ngagem peci mboten apa-apa, kadang malah pecine arep mlebu jeding pecine tak salahke. Justru niku adalah sunnah. Terus kemudian nek dahar misalnya enggak ada sendok, enggak ada garam, malah alhamdulillah kagem tangan, tapi dinyati kula nglampahi sunahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sak sampune kagem driji niku ampun dicuci, tapi disunahkan untuk dijilat dari bagian sini paling panjang dulu, terus ini, terus ini, 3 jilat. Menjijikkan itu adalah sunnah. Nah, hari ini kita
semakin jauh dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Muhammad sudah memberikan tips dan cara supaya hidup kita bahagia dunia dan caranya ini semua baca doa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama-lama terbiasa. Misalnya aja memakai pakaian mau doa, lepas pakaian baca doa, semuanya dipenuhi dengan doa sehingga apa? Barokah. Bapak Ibu yang kau hormati, dikatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu ada sebuah riwayat hadis mengatakan setan itu akan mengambil makan dari seorang mukmin yang sudah terjatuh, kemudian tidak dimakan. Itu yang akan dimakan setan. Maka kata Nabi, ambil yang jatuh itu kemudian kita makan. Jangan biarkan setan untuk memakan makanan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan biarkan setan itu derek dahar, derek makan dengan cara kita lalai tidak membaca doa. Jadi wangi nih. Maka dari itu, marilah mumpung ini bulan Sya'ban, sebentar lagi bulan Ramadan, kita perkuat ketakwaan kita kepada Allah, kita perkuat hubungan batin kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kita berhubungan dengan Nabi, boten enten rugi orang. Itu sebuah riwayat. Niki saking kitab Syama'il Muhammadiyah. Ceritanya waktu niku tasik perang Uhud. Enten seorang sahabat. Niku diriwayatkan waktu itu melihat Rasulullah itu sedang kesusahan mau naik batu. Jadi zaman riyen niku yang namanya pemimpin perang niku harus kelihatan orang. Apakah dia sudah meninggal atau masih hidup? Sehingga mereka akan mencari tempat tertinggi untuk berdiri dan mengomando pasukan, dan itu yang dilakukan Nabi. Nah, waktu itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat itu jenenge perang kan ngademin baju besi, helmnya besi, pedangnya besi. Padahal pedang ini abote satu pedang itu 5 kilo. Baju besinya dino 2 lapis di riwayat itu enten 10 kilo lebih. Dereng helmnya. Akhirnya nopo kanjeng Nabi mau naik batu ada kesusahan. Kemudian datang seorang sahabat, saya lupa namanya di kitab niku langsung memposisikan diri untuk dipanjat sama Nabi supaya Nabi sakit naik ke atas batu. Dikatakan di situ as-saffah, batu besar. Terus kemudian karena dia membantu Nabi bersabda kepada dia, Tolha, nah kalau kemudian namanya Tolha, ya Tolha, wa aujabat lakal jannah. Wahai Tolha, kamu wajib mendapatkan surga. Artinya apa? Nabi tidak pernah lupa kepada siapapun yang pernah membantunya, kepada siapapun yang mencintainya, kepada siapapun yang menjadikan Nabi sebagai orang yang paling ia hormati dan ia cinta. Enten cerita mana ini para waktu itu Nabi nanti teng Masjid Nabawi kumpul-kumpul kali para sahabat kados jamaah ini kok siang-siang pun. Terus kemudian piyambake niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku medal. Nah, namanya Nabi niku para rawuh niku kan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Mengetahui peristiwa yang belum terjadi. Waktu itu Nabi tiba-tiba Tuhan. Namanya sahabat para rawuh itu mereka itu kemanapun Nabi pergi akan diikuti. Dari situ kemudian kita bisa mengenal hadis bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi duduk, bagaimana Nabi minum, itu dari mereka. Itu diikuti terus. Bingung mereka. Tapi ya buatan kados zaman saat ini santri ini kepo, yai kadang apa tuh ini siang-siang bolong malam panasan kan sih. Jawabnya santri ini sampai tahu tuh. Pokoknya kiainya jenama derek mau diikuti. Sahabat bingung ini kenapa ya Nabi? Tapi nggak berani tanya.
Terus kemudian terus berjalan sampai ke Saniyatul Wada. Saniyatul Wada niku nek sakniki jenengan nate umroh niku nek sakniki posisinipun agak tanah enten gundukan tanah, sampinginipun Masjid Kuba. Nah, niku adalah gapura untuk menyambut orang yang baru datang dari luar ke Madinah dan melepas orang yang mau keluar dari Madinah. Di situ, tapi berdiri. Dari kejauhan mulai datang rombongan orang-orang para pedagang. Zaman dia itu kan kafilah dagang ya. Niku nek ajeng medal niku mboten nyambak, tapi rombongan. Satu rombongan itu bisa puluhan onta. Itu di tos. Ada siapa sih Nabi kok menyambut orang? Kayak menyambut orang nih. Tapi siapa kok sampai beliau itu rela panas-panasan keluar dari masjid untuk menyambut dia? Hanya Nabi sambil dari kejauhan lari ketika ada sosok wanita yang sudah terlihat mendekat. Dia sedang naik onta, bajunya lusuh, namanya orang perjalanan berbulan-bulan. Tapi Nabi terus mendekat, lari dan sambil mengatakan, hada ummi, ini adalah ibu saya, ini ibu saya. Siapakah dia? Dia adalah Halimah As-Sa'diyah. Langsung sama Nabi dipeluk, dicium. Itulah Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak pernah melupakan siapapun yang pernah mencintai, siapapun yang pernah mendukungnya, siapapun yang pernah menolongnya. Nabi tidak pernah. Dan itu terbukti. Ini cerita nyata nih. Kalau diceritani saking murid-murid pun Habib Mundir Bidwal al-Musawa saking Jakarta. Waktu niku Habib Mundir niku dibanding Kanjeng Nabi, bro. Dibanding Kanjeng Nabi, sing jenenge mimpi ketemu Kanjeng Nabi niku kan tidak pernah setan bisa menyerupai Rasul. Inna syaitana la yatamatsalu bi. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai saya, kata Nabi. Di mimpi itu Habib Mundir dititipi salam oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Mundir, tolong sampaikan salam saya kepada bulan. Habib Mundir nggak tahu siapa nih. Bangun tanya kepada kru majelis kedua. Ada yang tahu nama ini nggak? Bicara. Yang ketemu itu adalah nama seorang jamaah perahu yang kerjaannya itu masangi gendera kali umbul-umbul. Nek ajeng maulid itu kan ini gendera pinggir-pinggir jalan itu umbul-umbul. Itu semua masang. Pakai nek mau bubar copot itu. Ini kerjanya kan sini. Buatan yang luar biasa, buatan yang alim, buatan kiai, buatan sinu-sinu. Ini akhirnya Habib Mundir penasaran. Coba cari tahu lagi rumahnya di mana. Dicari rumahnya, ketemu. Ternyata yang bersangkutan baru meninggal. Hanya Habib Mundir mengajak ke rumah Rasulullah untuk ziarah di makam ke rumah Rasulullah itu, dan di situ Habib Mundir bercerita. Kenapa beliau mencari makam ini? Karena Nabi Muhammad SAW titip salam kepada dia. Inilah bukti bahwasanya Nabi tidak pernah lupa orang. Nabi tidak pernah lupa, tidak pernah menghilangkan siapapun yang mencintai. Makanya dalam Quran dikatakan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasul. Bahwasanya Nabi dan Gusti Allah itu akan melihat semua amal yang dilakukan oleh kita sebagai umat dan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam kitab ini dikatakan nek awake dhewe maksiat niku yang rugi bukan cuma kita, bro. Yang rugi diri kita jelas, tapi juga kita merugikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membuat Nabi di dalam kubur sana menangisi umatnya jika dia melakukan maksiat. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kita sudah diberikan rumus bagaimana hidupmu supaya selamat dunia akhirat, maka ikutilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mila terkadang
kita hidupnya susah. Kalau kita susah itu terkadang itu notifikasi, panggilan dari Allah bahwasanya kamu selama ini jauh dari aku, mendekatlah, akan aku beres itu. Itu yang Allah inginkan dari kita. Maka kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang banyak masalah. Berarti Allah tasik jatuh cinta kali kula. Gusti Allah tasik remen kali kula. Kanjeng Nabi tasik remen kali kula. Supados kula semakin meningkat ibadah. Bapak Ibu yang kula hormati, Sayyidina Ali itu ketika kena panah di punggungnya, yang dilakukan itu apa? Zamannya dari Ellen Bius. Apa ini kata Sayyidina Ali? Tolong cabut anak panah ketika saya sudah sedang sujud. Dicabut nggak kerasa. Kenapa? Bagi para orang-orang soleh, as-salat adalah roh. Salat itu adalah istirahat sebentar dari rutinitas. Dikatakan juga dalam riwayat yang lain, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Zaman biyen Kanjeng Nabi nanti kepanggil kali Gusti Allah, bagaimana caranya supaya terus bertemu dengan Allah? Allah memberikan perintah salat 5 kali dalam sehari. Rumusnya gambil kan pengen selamat dunia akhirat, sing penting apa? Salat 5 waktu, puasa dilaksanakan, zakat ditunaikan, kemudian taat. Dalam riwayat Riyadhus Shalihin itu taat kepada para pemimpin. Insya Allah masuk surga. Tapi kalau sedang pengen naik derajatnya, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa niku pripun dawa niku? Yaitu dengan cara menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kalau hormati, nah dikatakan di sini bahwasanya kunci segala kebaikan, kunci segala kesuksesan hidup itu adalah dengan cara mencintai dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 31 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku, kata Nabi. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, maka yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian juga, dan wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kamu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Bila cinta karo Kanjeng Nabi mulai nopo saat ini, coba ketika kita keluar rumah baca doa, masuk rumah baca doa. Doanya pripun Ustaz? Mboten apa? Ya cekap bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan barokah, keselamatan sebagaimana Kanjeng Nabi nyuwun dumateng panjenengan. Jadi disambung ya. Kula nyuwun sebagaimana Kanjeng Nabi nyuwun kali panjenengan, sebagaimana orang-orang saleh juga nyuwun kepada panjenengan. Jadi kita yang bukan siapa-siapa, kita yang banyak dosa, amal yang gak seberapa, dengan mencangkokkan niat kita kepada niatnya Nabi Muhammad SAW, niat kita kepada niatnya orang-orang saleh, maka kita juga akan ketarik. Itu. Itu kita mau Idhatul Mu'minin kalian Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu ada sebuah perkataan, jika kamu tidak bisa mencintai Allah, jika kamu tidak bisa menghadirkan Allah dalam batinmu, maka cintailah orang yang mencintai Allah. Cintailah orang yang dekat dengan Allah. Lalu bagaimana caranya para
Nabi Muhammad SAW memerintahkannya. Tidak ada unsur-unsur yang aneh-aneh. Misalnya ngapunten dengan ngapunten. Ada orang yang misalnya kita kenal, wah niku soleh, tapi kalau Jumat itu enggak pernah Jumatan. Ya. Ditakoni Jumatan itu tentu di Mekah. Padahal manggene ten Rejodani misalnya. Maka kata Syekh Mbah Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya itu nanti tahu, ketika ketemu dengan orang-orang seperti ini maka jangan ambil ilmu dari dia, karena sesungguhnya itu berbahaya. Nggak pernah kelihatan sholat tapi takon sholat itu Mekah. Nah itu Bapak Ibu kami hormati, di antara amalan sunnah yang dianjurkan di bulan Sya'ban selain sholawat kula panjenengan sami, yaitu mulai memperbanyak amalan membaca Al-Quran. Karena dikatakan dalam riwayat lain Sya'ban adalah syahrul Quran. Dalam riwayat lain bahkan para beberapa sahabat mengatakan Sya'ban adalah syahrul Qur'an, yaitu bulannya para pembaca Quran. Tapi yang paling penting terpikir itu kalau panjenengan sami kedah ngertos hukum fikih mobil khusus, terutama terkait dengan puasa. Bagaimana hukum puasa setelah nisfu Sya'ban? Itu S2 itu perlu. Kemarin itu ada salah satu jamaah kami itu melakukan puasa Daud. Kemudian saya tanya, karena dia puasa Daud dari Rebu kemarin itu. Dengan puasa nopo? Puasa Daud Ustaz. Sejak kapan mulainya? Baru hari ini. Gak boleh itu ya. Gak boleh kita melaksanakan puasa. Itulah pentingnya ilmu. Kita boleh semangat ibadah, tapi juga kita harus punya ilmu. Puasa ini bagus, tapi jangan sampai kita puasa di hari yang dilarang. Meskipun menurut Imam Malik, menurut Imam Ahmad, menurut Imam Hanafi itu tidak terlarang, tapi bagi Imam Syafi'i idan tasofa syahrul Sya'ban fala tasum. Berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, jika sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, artinya setelah nisfu Sya'ban, fala tasumu, maka janganlah kalian berpuasa. Dari hadis itu kemudian Imam Syafi'i mengambil kesimpulan kita haram hukumnya untuk melaksanakan puasa setelah nisfu Sya'ban, kecuali sudah punya rutinan puasa Senin Kamis sebelum nisfu Sya'ban, sudah pernah puasa Daud apa, atau misalnya puasanya untuk nyauri, nah itu Sya'ban. Tapi nek boten asal. Nah, maka ketika satu bulan sudah selesai Sya'ban, masuk Ramadan, disunahkan kita merawuh nanti ketika malam pertama bulan Ramadan itu niat, ya Allah, masuk bulan Ramadan saya niat sebagaimana niatnya orang-orang soleh untuk memperbanyak ibadah, menghatamkan Quran, menjauhi gelendengi tonggo, nah misalnya menjauhi maksiat-maksiat lisan yang lainnya. Dan saya niat yang tadinya saya nggak pernah jamaah di masjid, bulan Ramadan bismillah ya Allah saya niat untuk jamaah di masjid. Alhamdulillah. Itu insya Allah nanti kita akan nyambung niatnya dengan orang-orang soleh. Yang kedua, dianjurkan bagi kita ketika malam pertama bulan Ramadan, jaga ini barangkali kita lupa niat. Kalau dalam madhab Syafi'i niat itu harus tabyinun niat, harus setiap malam membaca niat puasa. Kadang lupa gitu. Nah, untuk menjaga supaya kita nggak lupa, ketika malam pertama bulan Ramadan diniati, ya Allah, saya niat melakukan puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala kepadamu, sebagaimana niatnya Imam Malik. Nah, karena bagi madhab Maliki niku sah dan bisa merapel niat cukup sekali untuk 1 bulan penuh. Itu benar. Nah, untuk menanggulangi kita lupa niat. Terus
Terus kemudian kita punya anak-anak kecil mulai dididik untuk melakukan puasa dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang selama bulan Ramadan. Walaupun kita nggak puasa, misalnya ibu-ibu, saya pesan ya, ampun pamer tengah jenge garu Pak mie goreng enak apa Pak? Ini keindokan. Itu nggak boleh, walaupun kita sedang tidak puasa. Kenapa? Karena bagi sebagian ulama al-fikih itu makruh bagi seorang perempuan yang tidak melakukan puasa dia dengan terang-terangan makan dan minum waktu siang hari di bulan suci Ramadan. Tetap harus sembunyi-sembunyi ke kamar. Bahwa kalau misalnya seperti itu kok diikuti suaminya, ya itu berarti bukan salah panjenengan. Oke, kurang lebihnya mungkin sekarang mengaten dari pulau bila salah ucap, salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terakhir sebelum mengakhiri majelis ini, supaya kita dapat barokah bulan Sya'ban, kita baca sholawat ya, dan membaca doa sebagaimana diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
khusus kepada sahibu hadzal bait, Gus Adam dan beserta keluarga, mugi-mugi tansah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan dalam mengurus dan membina anak-anak santri di pondok pesantren ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa li kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ahli kisah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur suwun, saya mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.